Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Mukhrij dengan NIM 23010284. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma searching dalam C++. Dan saya di sini akan menjelaskan dua contoh algoritma searching dalam C++, yaitu jump search dan juga interpolation search. Oke, untuk yang pertama yaitu jump search. Secara fundamental, idenya ini mirip dengan linear search, yaitu mencari secara sekuensial, namun indeks arah itu harus sudah terurut terlebih dahulu. Dan di sini secara sekuensial bukan berarti per indeks, namun per blok. Apa itu blok? Oke. Sebagai contoh, lihatlah array di bawah ini. Ada beberapa blok yang dibagi dengan panjang masing-masing blok. Itu 3. Panjang setiap blok ini nilainya adalah M. Dengan panjang array yaitu N. Oleh karena itu, pencariannya di setiap awal blok, lompat ke blok berikutnya, lalu lompat lagi ke blok berikutnya, hingga ke blok yang terakhir. Lalu setelah ketemu blok yang dicari atau kembali ke blok yang nilainya lebih kecil, nanti akan dilakukan pendekatan seperti linear search, yaitu mencari setiap indeks. Oke, lanjut. Hal yang penting di jump search ini adalah mencari optimal size-nya. Asumsi awalnya kita menggunakan worst case dengan jumlah jumps atau jumlah lompatannya sebanyak n per m dan perbandingan nilainya ini m-1. Lalu total number komparasinya yaitu sama dengan n per m plus m-1. M-1 ini untuk linear search yang lebih kecil. Sedangkan n per m ini untuk lompatan-lompatan blok yang lebih besar. Untuk mencari nilai optimal m, kita asumsikan minimum ketika gradiennya itu nilainya 0. Sehingga n per m plus m-1 ini sama dengan 0. Kita masukkan diferensiasi atau turunan dengan formula ini, di mana n per m dengan nilai diturunkan m plus m-1, hasil turunannya adalah minus n per m kuadrat untuk n per m plus m ini jadinya 1 dan minus 1 itu hilang atau equal to 0. Setelah itu kita pindah ruas dan kita dapatkan m kuadrat sama dengan n. M optimal adalah akar pangkat 2n. Ini berlaku untuk semua kasus jump search. Selanjutnya, keuntungan jump search. Yang pertama itu mudah diimplementasikan karena jump search adalah algoritma pencarian sederhana yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, membutuhkan sedikit ruang. Apa maksudnya? Karena jump search itu memerlukan sedikit ruang memori karena hanya membutuhkan variabel tambahan untuk menyimpan indeks awal dan akhir blok saat melakukan pencarian. Yang terakhir, mampu menangani nilai yang tidak ada dalam array. Jump search dapat menangani kasus di mana nilai yang dicari tidak ada dalam array dengan benar. Dalam ini, algoritma akan mengembalikan nilai minus 1 sebagai tanda bahwa
nilai tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya ada kerugian juga. Yang pertama, memerlukan array yang terurut, sehingga memerlukan pengurutan sebelum pencarian nilai tertentu. Yang kedua, memerlukan lebih banyak operasi perbandingan. Jumlah operasi perbandingan yang diperlukan oleh jump search dapat bervariasi, tergantung pada ukuran array dan nilai yang dicari. Hal ini dapat memperlambat kinerja algoritma dan membuat kurang efisien untuk digunakan pada array yang sangat besar. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan untuk pencarian di dalam struktur data yang kompleks. Lalu bagaimana kodenya? Oke, di sini yang warna hijau ini itu untuk lompatan tiap-tiap bloknya ini. Sedangkan yang oranye itu untuk pencarian yang mirip dengan linear search, yaitu step index. Nah, dari sini kelihatan dengan nilai X sama dengan 90. Kita loncat 2 blok dan yang ketiga dicek lagi ternyata 90 itu lebih kecil daripada 126. Oleh karena itu kembali ke 76 dan memulailah pencarian lebih detail, yaitu step index. Dan di sini ketemu nilai 90 itu di indeks nomor 7. Kita buktikan di kode program. Oke. Ya, di sini yang seperti dijelaskan yang sebelumnya ya. Ini tuh untuk lompatan-lompatan setiap bloknya. Dan yang ini itu untuk pencarian yang mirip dengan linear search, yaitu step index. Oke, kita jalankan saja programnya. Oke, kita masukkan nilai yang benar dulu ya, 90. Oke. Nah, di sini muncul angka 90 itu ditemukan pada indeks 7 gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan nilai yang tidak ada pada nilai array tersebut? Oke. Nah, sebagai contoh kita masukkan 15. Nah, jadi fungsi minus 1 itu untuk menampilkan array yang gak ada di nilai di sininya gitu. Jadi dia bakal mengembalikan lah gitu kan. Ya mungkin untuk jump search cukup segini ya. Kita lanjut ke interpolation search. Oke. Algoritma ini nilai arraynya sama dengan binary dan jump search, yaitu harus diurutkan terlebih dahulu. Secara pendekatan mirip dengan binary search. Kelebihannya apa dibandingkan binary? Kelebihannya rata-rata performance big O itu lebih bagus, namun ini punya limit partiality, dan untuk kasus worst case ini jelek daripada binary search gitu kan. Kenapa ada limit partiality-nya? Karena harus memenuhi dua asumsi. Yang pertama, array itu disimpan berada di storage atau di disk dan bukan di memori. Oke. Apa maksudnya? Ketika prosesor mengakses RAM itu biasanya murah atau resource-nya lebih sedikit digunakan dibandingkan mengakses ke storage. Oleh karena itu, jumlah aksesnya ini diperhatikan oleh interpolation search. Nah, yang kedua, datanya tidak harus urut, tetapi harus memenuhi kaidah uniform distribution, kan?
Selanjutnya, untuk interpolation search itu tersendiri mempunyai formula khusus untuk mencari nilai tengah berbeda dengan binary, yang hanya memperlihatkan batas atas dan batas bawah dibagi dua dapat nilai tengah yang seimbang kiri kanan atau beda satu. Nah, kalau di sini mempertimbangkan juga nilai indeksnya, bukan hanya lokasi indeksnya itu tersendiri gitu kan. Sehingga ketika pertama kali running itu satu langsung loncat ke 76. Setelah dari 76 dia loncat langsung ke apa itu 90 gitu kan. Nah, bagaimana nih algoritmanya? Oke. Nah, di sini itu bagian ini tuh dia apa ya? Bisa dibilang memperlihatkan nilai-nilainya. Lalu di sini formula diaplikasikan dan dibandingkan semuanya. Dan di sini kita kelihatan ya, ada 3 komparasi. Kita langsung buktikan di programnya langsung ya. Oke. Nah, dari di sini ya. Seperti yang dijelaskan tadi, ini tuh untuk memperlihatkan apa ya? Nilai-nilainya. Dan ini itu tuh untuk formula diaplikasikan dan dibandingkan semuanya gitu. Jadi di sini tuh si formula tuh diaplikasikan dan dibandingkan semuanya. Dan juga di sini kita lihat ada 3 komparasi juga. Oke. Kita langsung saja compile programnya ya, kita run. Oke. Kita masukkan nilai yang ada di sini ya, yang benar dulu. Kita coba masukkan 18. Oke. Di sini benar ya. Nilai 18 itu berada di indeks 8 gitu kan. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini ya benar. Nah, bagaimana jika kita memasukkan nilai yang salah? Oke. Misal kita masukkan nilai 25. Nah, dia feedbacknya itu apa? Nilai tidak ditemukan karena di sini emang gak ada, dan di sini juga ini tuh apa ya? Mengembalikan nilai yang tidak ada gitu. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.